Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang layout halaman web ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau layout itu nanti akan maksimal kalau Anda sudah belajar CSS. Nah, tapi ada cara mudah, cara praktis untuk melakukan layout halaman ketika Anda baru menguasai HTML, yaitu menggunakan yang namanya tabel ya. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya Anda sudah belajar tentang tabel ya. Nah, kalau tabel kan tag-nya gampang tuh, pakai tr, td ya. Tr itu untuk mendefinisikan satu baris, td untuk mendefinisikan satu kolom, kemudian ada tag pembuka, tag penutup begitu. Nah, misalnya sintaks seperti ini atau coding yang ada di sebelah kanan itu berarti satu tabel tapi isinya cuma satu baris satu kolom karena TR-nya satu, TD-nya satu kan, berarti seperti itu ya. Itu Anda sudah menguasai. Nah, ini contohnya juga, mungkin ini sudah ada di pertemuan sebelumnya. Kalau kita membuat tabel dengan 2 baris dan 3 kolom, ini berarti ya 2 baris dan 3 kolom akan menjadi seperti ini. Nah, tetapi ini kan nggak kelihatan tuh baris dan kolomnya, maka kita bisa tambahkan dengan ini tabel border ya. Kalau kita tambahkan tabel border, nanti Anda akan bisa melihat border-border tabelnya gitu. Nah, kalau seperti ini berarti tabel yang kita buat ada 2 baris dan 3 kolom gitu. Nah, apa hubungannya tabel dengan layout sebuah laman web? Nah, kalau kita melihat layout umum dari sebuah laman web, itu kan gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini bagian atas, ini namanya header, gitu ya. Ini namanya header. Kemudian di bagian bawah ini namanya footer, gitu. Kalau layout sebuah halaman web ya, secara lengkap. Nah, di bagian kiri itu biasanya konten, yang bagian kanan ini adalah sidebar. Nah, tergantung layoutnya Anda mau gimana. Anda buat header, footer, kemudian sidebarnya ada 2 di kanan kiri, kontennya di tengah juga bisa. Nah, ada satu lagi biasanya di bawah header itu ada yang namanya navigasi seperti ini. Untuk menu-menu biasanya ya. Ada home, about, misalnya galeri, misalnya biasanya ada di kolom navigasi di bawahnya header itu. Nah, jadi itu layout sebuah web secara umum, tetapi Anda bisa melakukan inovasi, melakukan modifikasi dari bentuk layout tersebut. Ya tadi, misalnya kontennya di tengah, ada sidebar kiri, sidebar kanan, kemudian navigasinya mau dipakai di kiri, ya ada juga kan yang seperti itu. Jadi Anda bisa melakukan modifikasi sesuai dengan keinginan. Nah, lalu apa hubungannya layout ini dengan tabel ya? Nah, kalau kita perhatikan, nah, cara gampangnya kan seperti ini. Ini layout ini kalau dibuat sebuah tabel itu kan jadinya seperti ini. Nah, header menjadi header gitu ya. Kemudian di sini ada konten, ya di sini ada konten, ya. Di sini ada sidebar, di sini ada sidebar. Kemudian di sini ada footer, di sini ada footer. Jadi kita bisa membuat satu tabel yang kita rancang memiliki bentuk dari halaman web yang kita inginkan, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya memberikan contoh. Kalau kita buat coding seperti yang ada di sebelah kiri ini, maka nanti hasilnya ada di sebelah kanan. Ya, ini berarti tabel dengan berapa baris, berapa kolom ini tabelnya? Berarti. Ada yang tahu? Ini tabelnya berapa baris, berapa kolom? Anda boleh menjawab, nggak apa-apa ya. Silakan. Ini tabelnya kira-kira berapa baris, berapa kolom ini? 3 baris, 2 kolom. 3 baris, kolomnya berapa? 2. 2 kolom, ya. Nah, kalau kita membuat 3 baris, 2 kolom, berarti kan TR-nya ada 3. Ini 1, TR, 2, dan 3, ya kan? Nah, karena kita mau kolomnya itu cuma ada di tengah, sedangkan atas itu untuk header, bawah untuk footer, maka kita buat seperti ini.
Ya. Yang TD-nya 2 itu ada di tengah. Ini TD-nya 2 ada di tengah. Ya. Kemudian yang atas itu kita pakai yang namanya call span. Nah, call span itu apa? Call span itu kalau di MS Word atau di Excel seperti merge gitu ya, untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1 kolom gitu. Nah, demikian juga dengan yang bawah, ini ada call span juga. Call span-nya 2. Nah, jadi atas gabungan dari 2 kolom kita merge, bawahnya untuk footer juga kita merge. Jadi jadilah dia atas 1 kolom, di bawah 1 kolom, di tengah 2 kolom. Nah, ini kan sudah mirip dengan yang kita rancang tadi gitu. Nah, tetapi tentu ini bentuknya masih belum sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita modifikasi misalnya dengan seperti ini. Nah, ini kita modifikasi. Modifikasinya apa? Kita beri warna di masing-masing kotak misalnya. Headernya, ini header 1, kita beri lebar kolomnya berapa, kita atur width-nya gitu ya. Kita beri warna, kemudian height-nya berapa gitu. Nah, baru ini header 1. Nah, ini header 1 muncul di sini. Nah, ini sekarang sudah bisa diatur lebar kolomnya berapa, tingginya berapa, kemudian warna dari backgroundnya apa, bisa diatur di sini. Demikian juga untuk body yang kiri misalnya body 1. Nah, body 1 itu ini. Nah, kita mau lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian warnanya apa, warnanya purple muncul di sini. Ya. Demikian juga untuk body 2. Ini body 2 nih. Nah, ini juga sama. Kita atur width. Kalau height-nya pasti mengikuti yang ada di sebelah kiri kan. Kalau height-nya beda malah nggak bagus, malah error nanti bentuknya ya, bentuknya yang error. Kalau width-nya beda nanti error, tapi boleh aja Anda tuliskan width 300, height 400 juga boleh. Tapi kalau height-nya nggak Anda tulis berarti dia mengikuti height dari body yang ada di sisi kiri gitu. Nah, kemudian yang footer juga, yang footer kita buat ini footer seperti ini ya. Oke. Nah, itu layout. Jadi kita sekarang sudah bisa membuat layout dengan tabel. Nah, selanjutnya tinggal kita isi. Kita isi header-nya mau diisi apa, bodinya mau diisi apa, footernya mau diisi apa, kan gitu. Nah, caranya ngisi gimana? Misalnya kita bisa ngisi dengan gambar atau dengan tulisan, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya pengen di header tadi, di bagian atas ini, di header ini, saya mau kasih gambar, kan biasanya di header kan dikasih gambar gitu ya, kayak banner gitu ya biasanya ya. Maka kita harus menyiapkan dulu banner yang ukurannya mengikuti ukuran headernya sebaiknya, gitu. Nah, contohnya saya sudah menyiapkan satu gambar seperti ini, ya. Ini JPG ini JPEG, ya. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, hati-hati kalau Anda nyimpen gambar, Anda harus jelas ekstensi gambarnya apa. Kadang ada yang JPG, kadang ada yang PNG, PNG gitu, kadang ada yang GIF, GIF gitu ya. Kadang ada yang BMP atau bitmap. Nah, itu hati-hati dengan nama gambar dan extensionnya gitu. Nah, caranya ngecek extension gimana kan gampang. Kalau di Windows Explorer Anda klik kanan, kemudian Anda properties, kan nanti muncul nama filenya apa, extensionnya apa gitu ya. Nah, ini contohnya saya membuat satu header, ini gambar ini yang di tengah ini, yang saya centang ini gambar ini ya. Jadi ini satu gambar yang saya buat seukuran dari header tadi, dan saya beri nama, ini namanya kita beri nama gambar header JPG gitu. Nah, nanti gambar ini kita masukkan di header. Ya, headernya di mana? Headernya kan tadi di sini. Nah, headernya kan tadi di sini. Nah, ini kan di bagian atas ini kan headernya tadi di sini kan. Nah, header 1 ini kita ganti dengan SRC, image SRC. Nah, header 1 yang ada di situ kita ganti dengan ini, image SRC, apa namanya, gambar header.jpg.
Sekali lagi hati-hati menuliskan nama filenya, ya. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini, maka nanti gambar yang kita sudah siapkan itu akan muncul di sini. Nah, ini bagian atasnya sudah berganti dengan gambar yang disiapkan. Nah, ini kan kita sisipkan di sini kan, gambar header JPG. Nah, itu. Nanti sudah muncul di apa namanya, di bagian atas dari header Anda. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini cara menyisipkan gambar. Nah, kemarin kan sudah ada ya cara menyisipkan gambar ya. Ini saya ulangi lagi untuk supaya dia bisa menyisip di layout laman web Anda. Gitu. Nah, nanti footernya juga sama. Kalau footer ini Anda mau isi gambar, ya gambarnya disiapkan dulu. Biasanya kan di footer juga ada gambar tertentu gitu ya. Kadang bisa diblok dengan warna, kadang atau Anda kasih gambar untuk footer, itu juga bisa. Nah, yang di sebelah kiri ini bisa untuk tulisan-tulisan karena memang body kan. Nah, yang di sebelah kanan bisa untuk menu-menu misalnya about, galeri, kemudian misalnya berita atau news misalnya Anda masukkan di sebelah kanan, atau hobi misalkan gitu. Jadi Anda bisa masukkan apa namanya, menu-menunya di sisi kanan atau di body 2. Yang di sisi kiri ini untuk apa namanya, untuk tulisan-tulisan paragraf-paragraf misalnya tentang deskripsi Anda dan sebagainya. Misalnya gitu ya. Nah, itu tentang layout halaman web. Nah, nanti tugas Anda, ini langsung tugas ini. Tugas Anda adalah, Anda kemarin sudah menyiapkan ini kan, biodata kan, sudah menyiapkan biodata kan. Nah, Anda bisa layout ulang biodata Anda, masukkan ke dalam tabel, sehingga nanti menjadi website yang menarik. Ya, menjadi website yang menarik. Nah, nanti akan saya berikan contoh nanti. Oke, jadi itu. Nah, berikutnya saya akan nambah materi tentang membuat hyperlink. Nah, hyperlink ini penting karena apa namanya, namanya satu website itu pasti terdiri dari kumpulan banyak web page, ya. Misalkan www.uksw.edu, itu kan page-nya, websitenya satu, tetapi page-nya kan banyak. Ada page untuk berita, ada page untuk agenda, ada page untuk mahasiswa baru, misalkan ada page untuk dan lain sebagainya. Nah, untuk menghubungkan satu page dengan page yang lain itu dibutuhkan yang namanya hyperlink gitu. Ya, nah ini hyperlink. Nah, hyperlink merupakan sarana untuk mencipta sambungan di dalam dokumen dengan dokumen lain. Artinya kalau kita melakukan klik terhadap objek yang diberi sambungan, maka kita akan menuju pada sambungan tersebut. Nah, saya berikan contoh, nah misalkan seperti ini ya, ini ada di website saya. Nah, bagian atas ini, home, catatan ringan, materi kuliah, riset dan publikasi, galeri, download, about, ini pasti di dalamnya berisi hyperlink. Karena kalau catatan ringan ini saya klik, maka dia akan masuk ke kolom catatan ringan. Materi kuliah saya klik, ya nanti dia akan masuk ke berita-berita tentang materi kuliah. Misalnya seperti itu. Ya, itu fungsi dari hyperlink. Nah, saya akan berikan bagaimana cara membuat hyperlink. Hyperlink itu dibuat dengan cara menyiapkan target di mana kita mau menuju, kemudian menyisipkan nama sambungannya. Itu. Nah, mungkin untuk lebih gampangnya langsung saya berikan contoh di sini ya. Nah, ini saya membuat satu tampilan, misalkan daftar latihan hari ini, ada latihan 1, latihan 2, latihan 3 gitu. Ini kalau saya klik latihan 1, maka dia akan lari ke latihan 1 HTML. Kalau saya klik latihan 2, dia akan lari ke halaman latihan 2 HTML. Kalau saya klik latihan 3, dia akan lari ke halaman latihan 3 HTML. Nah, cara nulisnya kan gampang, cukup kita kasih ahref gitu ya. Ahref itu artinya kalau kita klik, dia referensinya kemana, dia lari kemana gitu.
Nah, latihan 1, latihan 2, latihan 3 ini teksnya, ini latihan 1, latihan 2, latihan 3. Menu-menu yang ditampilkan di web Anda. Tapi kalau diklik dia lari kemana? Nah, larinya ke sini. Latihan 1 HTML, latihan 2 HTML, latihan 3 HTML. Seperti itu. Itu contoh dari hyperlink. Ya.